Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mulai pembelajaran kita lagi, melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sampai apa? Nah, kita buka dulu ya. Kemarin itu kalian sampai kelas apa tadi? Iya. Berarti sampai slide ya? Oke. Saya akan ulang lagi yang slide sekali, nanti lanjut. Jadi yang terakhir saya ulang ya. Karena kebetulan kelas yang C baru dapat terakhir itu kemarin yang konkat. Jadi kelas ini akan saya jelaskan supaya nanti kelas C ketika menonton video ini bisa tetap tidak ketinggalan. Datanya sudah disiapkan? Nah, siapkan dulu. Oke, di sini saya simpan dulu file kita hari ini, namanya pertemuan 3 array. Oke, hari ini kita akan belajar tentang metode array lagi karena metode arraynya belum selesai. Jadi kita harus selesaikan dulu ya. Bagi yang kemarin tidak hadir bisa lihat video yang kemarin, jadi tetap tidak ketinggalan seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Lanjutan dari yang kemarin itu adalah metode gitu ya. Metode array slash. Metode array slash kemarin sintaksnya apa? Fiturnya apa? Fungsinya atau apa ini? Fungsi untuk memotong, memisahkan, memotong array menjadi array baru. Oke, misalkan contoh array. Contoh arraynya itu datanya itu ada apa ya, data apa ya, merek motor aja misalkan Kawasaki, kemudian ada Honda, ada Yamaha, terus ada apa lagi? Suzuki, apa lagi? Bugatti, apa lagi? Ayo, selain ini sambil nambah wawasan. KTM. Apa lagi? Hah? Derek itu bukan merek. Aprilia. Apa lagi?
BMW ya, ada betul. Ada lagi, ayo. Harley. Davidson. Apa lagi? Ayo. Nah. Ayo sambil ingat. Oh, Ayla tuh. Motor. Yang di MotoGP apa? Ada apa aja yang di MotoGP aja yang pernah kalian motor? Nah, yang di MotoGP yang belum disebut di sini apa? Ayo. Sambil kita santai-santai ya. Kawasaki ada. Ayo apa? Yang di MotoGP apa? Yamaha sudah, Honda sudah, Ducati sudah, Aprilia sudah, KTM sudah. Temennya KTM itu loh yang warna merah apa? Ada. CRF itu serinya udah. Apa? ATM. Gasolin. Gas. Gasnya bukan yang Z ya. Kalau yang Z itu buatan Indonesia. Rakitan Indonesia. Terus ada lagi ini sudah pernah Oh iya sifat. Nah, ingat tau? Iya sifat. Iya. Apalagi ayo, belum. Sifat. Volvo enggak ada motornya. Ayo, Volvo enggak ada motornya. Apa? Tak cek dulu ini sudah terekam belum? Oh sudah. Nggak ada? Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Dan lain-lain. Oh, Triumph betul. Triumph itu dipakai di Moto2. Semua motornya mereknya Triumph semua. Triumph. Tulisannya entah gini atau yang sepertinya. Coba nanti dicek ya. Oke, misalkan ini ada Kawasaki dan seterusnya sampai Triumph. Nah, kalau kita ngomongin slice, seperti yang saya bilang kemarin, slice ini adalah sebuah fungsi. Sebuah fungsi atau metode itu biasanya kombinasinya ada apa? Tanda kurungnya, kurung buka, kurung tutup. Dan fungsi ini adalah sebenarnya kumpulan dari coding yang dibungkus, ya, yang dibungkus dan sudah dibuat dan disediakan dan untuk dipakai. Kebetulan slash ini sudah dibikin library-nya oleh JavaScript, tinggal kita pakai, ya, kita pakai supaya kita bisa fungsinya untuk apa itu? Memotong array. Misalkan saya slice nomor 1,8, kira-kira yang muncul apa? Honda dan Harley ini ya, Harley. Yakin? Oke, jadi kita akan cek. Ya. Dari teori ini coba kita akan masuk ke coding. Jadi saya tulis dulu HTML seperti ini. Seperti biasa, langsung saya bikin script ya. Script. Bikin variabel motor. Variabel motor, isinya apa aja tadi? Kawasaki. Honda. Honda. Terus Hondanya. Oh, Kawasaki dulu ya sini ya. Kita ngikut yang di situ, ya urut. Kawasaki. Terus Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati. Yamaha,
Suzuki, terus Ducati, KTM, Aprilia, BMW, KTM, Aprilia. Nah, ini biar tidak ke kanan ya. Ini saya bikin supaya di bawah. Nah, tuh. Aprilia. Habis Aprilia apa itu? BMW. Harley Davidson saya singkat ya. Jadi begini ya. Tadi ya. Terus apa lagi? Gas-gas. Kemudian Husky, Farah. Terus Rahel lagi? Rahel. Oke. Jadi ini kita sudah membuat variabel baru, namanya motor. Atributnya juga sudah kita isi, atribut elemen array-nya, yaitu jenis-jenis merek motor yang ada di situ. Ya. Nah, sekarang kita tinggal melakukan slicing atau di slice atau dipotong. Nah, dipotongnya itu harus melibatkan variabel baru. Jadi tidak bisa sekedar dipotong sudah. Nanti kalau hanya dipotong itu nanti tidak bisa ditampilkan. Jadi kita perlu membuat variabel baru lagi selain motor untuk menampung hasil potongan itu. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi kita harus bikin variabel baru. Variabel barunya apa? Namanya apa? Mau namanya apa? Hah? Motor 2. Oke, boleh. Motor 2, ini juga boleh. Jadi bebas ya. Motor 2 sama dengan ingat-ingat yang kemarin. Kalau sudah motor 2 dideklarasikan menjadi satu variabel, ini mau diisi apa? Diisi apa motor 2 ini? Diisi slicing dari motor. Berarti kita panggil motornya yang awal, yang di atasnya. Yang di atas itu yang ini. Ya, kita panggil motornya, kemudian dot slice. Jadi dipotong. Soalnya tadi berapa? 1,8 ya. 1,8. Seperti ini. Setelah seperti ini, sudah ada tampilannya belum? Belum. Berarti harus ya, kita harus tampilkan pakai perintah dokumen.write. Terus yang ditampilkan apa? Berarti variabel apa ini? Oke, kita tampilkan dua-duanya biar adil ya. Yang pertama kita kasih keterangan gini: nama, merek, motor, titik 2 sama dengan seperti ini, koma apa? Yang semuanya. Berarti yang mana? Motor 1 ya. Motor tuh. Nah, ini untuk menampilkan isi motor. Nah, setelah itu ini saya kasih dulu ya. Saya kasih BR. Terus habis itu kita tampilkan lagi dokumen hasil potongannya. Dokumen.write. Saya kasih BR dulu, kasih enter dulu atau baris baru. Motor yang dipilih adalah, nah ini kita masukkan menu apa, perintah slash-nya. Berarti motor 2 dot toString. Oke,
Kita coba dulu ya. Kita buka dulu hasilnya. Pertemuan 3 array. Ya, itu hasilnya. Nama merek motor ini saya. Ya, itu nama merek motor ada Kawasaki dan seterusnya. Terus itu motor yang dipilih kok ada banyak. Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, KTM, Aprilia, BMW. Ya, ternyata slicing itu tampilannya tidak hanya 2 ya, 2 sama 8. Tapi ternyata tampilannya itu apa itu? Dari 2 sampai 8 ya. Betul ya? Coba kalau kita ganti. Kita ganti sampai 4. 4 itu apa? 0, 1, 2, 3, 4. Sampai Ducati berarti ya. Coba. Ini saya simpan dulu. Nah, ini cuma sampai itu, ayo. Sampai Honda, Yamaha, Suzuki. Kok bisa? Ayo kita hitung. Kita lihat tampilannya Honda sampai Suzuki. Honda itu nomor 1. Terus area ke-1 kan? Yamaha area ke berapa? 2. Suzuki area ke-3. Ducati area ke-4. Berarti kalau ditulis 1,4 berarti 4-nya enggak termasuk ya ternyata ya. Oke. Coba kita ganti lagi untuk membuktikan. Sampai 5. Saya simpan. Saya jalankan. Ducati baru muncul. Berarti dimulai dari area yang dipanggil area 1-nya sampai batasannya berapa? Batasannya sebelum ya misalkan 5. Kalau kita harus 5 harus gitu. Nah, terus gimana nanti menampilkan seperti yang ada di soal ini tadi? Di sini ya. Ini jawabannya benar atau salah. Nah, nanti kita akan masuk di metode yang selanjutnya setelah seleksi. Seperti itu. Jadi nanti ada kondisi tertentu gimana caranya hanya bisa menampilkan potongan yang kita inginkan. Oke, jadi ini mengkoreksi yang kemarin, pertemuan kemarin slice ya. Slice, jadi kalau datanya banyak ternyata isinya bisa seperti ini. Gitu. Oke, ini bisa ditulis dulu ya. Saya kopikan ya. Ya Allah. Ya itu skripnya bisa di saya pause dulu ya sambil kalian bentar. Oke, kita lanjutkan ke metode yang kedua setelah slice ya. Nah, selain slice itu ada satu lagi metode yang lebih powerful dari slice. Namanya mirip-mirip ya. Namanya itu adalah metode array splice. Jadi ada P-nya ya. Kalau tadi slice saja. Nah, khusus ini fungsinya langsung saya kasih tahu dulu. Karena
berikan informasi tentang fungsinya apa, mungkin nanti kalian bisa punya apa ya, gambaran ya. Oke, jadi ini kalau di catatan saya itu ya ini. Gini ya, metode slice itu adalah metode yang saya kasih, jangan metode ya, tapi fungsi gitu ya, fungsi yang serba bisa. Titik. Berfungsi untuk memotong array, bisa juga menambahkan elemen array, dan bahkan bisa melakukan keduanya secara bersamaan. Nah, catatannya ya, berbeda dengan concat dan slice. Pemanggilan fungsi atau metode ini akan mengubah array asal. Oke, sambil kalian nyatet saya bacakan dari awal. Jadi metode slice itu adalah sebuah metode atau fungsi yang serba bisa. Fungsinya itu untuk memotong array, bisa juga untuk nambah array, dan juga bisa melakukan keduanya secara bersamaan. Nah, di situ saya juga tuliskan catatan bahwa ini berbeda dengan fungsi yang sebelumnya pernah kalian pelajari, yang sudah saya berikan materinya, yaitu concat dan slice. Jadi pemanggilan fungsi atau metode ini nanti akan mengubah array yang asal. Maksudnya misalkan tadi kita punya array nama motor ya. Kalau sudah kita splice, array asalnya itu akan berpengaruh, akan terpotong, akan hilang, seperti itu. Ya, akan terpotong, akan nambah juga, tergantung dari bentuk coding yang akan kita pakai. Teorinya ini sudah dicatat? Belum, oke, jangan dulu. Kalau sudah, nanti kita langsung masuk ke, sebentar ya, saya pause dulu biar videonya tidak terlalu panjang. Oke, ya. Jadi ada tambahan catatan ya. Jika hanya diberikan satu argumen, ya, maka metode ini berfungsi menghapus array asal. Ya. Jadi jika hanya diberikan satu argumen, nanti dia akan menghapus array asal. Nah, nanti kita akan langsung di coding ya. Sudah? Jika hanya diberikan satu argumen, maka metode ini berfungsi menghapus array asal. Sudah caranya? Oke ya, sudah ya. Oke, langsung kita masuk ke VS Code. Supaya tidak bingung, karena ini agak sedikit kompleks. Yang slash akan saya hapus ya. Jadi nyatetnya nanti kalian bisa menyesuaikan yang dibutuhkan saja. Nah, di sini sudah ada variabel motor yang sudah saya
atau bareng-bareng kita definisikan isi elemen arraynya. Kemudian kita akan menampilkan dulu variabel motor yang sudah kita buat pakai perintah dokumen .write terus motor to string seperti ini ya. Saya kasih enter. Nah, saya simpan dulu. Saya ingin menunjukkan aja. Ini saya refresh. Nah, ini saya zoom ya, biar zoomnya mana ya? Oh ini. Oke, kelihatan ya. Jadi kodenya masih memakai variabel motor yang tadi, kemudian masih saya tampilkan saja. Ya. Setelah itu setelah ini kita menggunakan splice. Kita akan splice dari indeks keberapa? Mau indeks seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 3? Oke. Kita akan splice dari indeks ketiga, berarti kita bikin sebuah variabel baru. Tujuannya untuk menampung hasil splice indeks ketiga itu. Ya. Var cadangan misalnya. Hasil gitu aja. Var hasil sama dengan motor yang tadi yang di atas dot splice seperti ini ya. Indeks keberapa tadi? Minta ketiga. Nah, sudah. Nah, ingat di catatan tadi, berbeda dengan concat dan slice. Pemanggilan fungsi metode splice ini akan mengubah array asal. Nah, ini kita buktikan. Array asalnya apa tadi? Motor kan? Berarti sintaknya yang baris nomor 4 ini saya copy, saya pindah lagi di sini. Saya tampilkan ulang, kodenya sama. Ya. Hasilnya normalnya harus sama. Tapi karena ada catatan tadi, mungkin nanti hasilnya akan berbeda atau elemen array yang dari variabel asal itu akan berubah. Coba kita ceknya di sini saya. Nah, perhatikan. Yang baris 1 ya, yang baris 1 ini elemen array yang kita definisikan banyak tadi. Kemudian yang baris kedua ini adalah variabel yang sama dari variabel motor yang sudah kita deklarasikan tadi, tetapi di atasnya ya, ini kamu perhatikan di sini. Ini kena efek splice. Jadi ada splice berapa itu? Splice indeks 3 ya. Indeks splice 3 maksudnya gitu. Indeks ketiga ini. Jadi dia hanya menampilkan berapa tadi hasilnya? 3. Mulai dari array ke 0 yaitu Kawasaki, kemudian Honda dan Yamaha. Array yang ketiga dan sebelah kanannya hilang. Gitu. Sudah mengerti ya? Nah, sekarang yang hilang itu kemana? Ya. Sekarang kita bikin. Sekarang kita tampilkan. Kalau yang ini nampilkannya apa ini? Motor ya. Variabel apa nih? Motor. Sekarang kita tampilkan yang variabel yang baru dibikin apa nih? Hasil ya. Berarti kita bikin. Pak, kenapa namanya nggak
variabelnya dan diganti dengan nama splice aja Pak, biar sesuai materinya. Alasannya kenapa? Jawaban saya adalah tidak bisa, karena nanti kalau saya bikin variabelnya seperti materi kita yaitu splice itu kan coding ya, dipakai ya, jadi nanti namanya akan tabrakan, nggak bisa. Makanya hasil ini yang ditampilkan baru motor. Nah sekarang kita tampilkan dokumen .write ini hasil ini menampung splice yang indeks ketiga tadi ya. Ini kita panggil berarti hasil seperti ini. Dot toString lagi, kasih kurung begini, kemudian kasih enter biar oke. Seperti ini, saya simpan. Oke, sekarang saya coba nyalakan dulu, buktikan. Nah tuh hasilnya ketika sudah di splice indeks ketiga dan ditampilkan array motor dan array hasilnya juga bisa dua ya, jadi kepotong yang sisanya hilang ya kan, tetapi yang hilang itu bisa ditampilkan karena yang hilang tadi ditampung di variabel baru yaitu variabel hasil. Ini kan ada variabel hasil, variabel barunya kan ini motor ya kan, motor kan ya kan? Ini motor jadi ini motor isinya ini, kemudian isinya itu ditampilkan di sini yang baris nomor 4 ya kan, terus turun ke baris yang ke-6. Kita membuat sebuah variabel baru namanya hasil untuk menyimpan potongan slice indeks yang ke-3. Nah, karena splice ini tadi istimewa berbeda dari yang sebelumnya, saya menampilkannya sendiri-sendiri. Motor dulu ditampilkan, yang hasil ini juga ditampilkan. Ternyata hasilnya bisa 2 potongan sekaligus. Jadi splice ini berefek ketika perintah yang var hasil splice, yang motor di sini yang isinya harusnya banyak jadi berubah kepotong. Kalau yang fungsi yang sebelum-sebelumnya kalau kita pakai variabel yang paling atas, yang di atasnya itu tidak berefek, tidak merubah apapun. Tapi khusus splice dia bisa berpengaruh merubah itu. Oke, sampai di sini ini dicatat dulu. Catatnya mungkin sampai ini aja, cuma 3 ini aja. Saya tulis hasilnya di bawah ya. Jadi ini hasil baris ke-8 itu isinya adalah Kawasaki, Honda, dan Yamaha. Ini hasil baris ke-9, baris ke-7 ya. Baris ke-9 hasilnya adalah Suzuki, Ducati. Kita kasih titik-titik itu berarti banyak, koma, sampai yang terakhir itu adalah Lion. Kalau kamu mau nyatet, yang dari sini aja. Sebentar, saya pause dulu sebentar ya, biar videonya nggak panjang. Oke, ini hasil codingannya saya masukkan ke PPT dulu ya. Saya masukkan ke PPT.
Oke, ini saya tata dulu. Oke. Nah, sudah ya, ini tadi sudah ya. Nah, ini adalah splash-nya kalau istilahnya memiliki satu argumen. Ini kan satu, cuma angka 3 kan satu ya. Kalau memiliki dua argumen beda lah. Oke, jadi ini saya kasih tambahan catatan di sini. Nah. Jika metode ini memiliki dua argumen, ya, maka argumen kedua berfungsi untuk menentukan seberapa banyak elemen yang akan dihapus. Saya kasih hapusnya, saya kasih tebal yang dihapus seperti itu. Jika elemen yang dihapus, jika elemen yang dihapus berada di tengah arai asal, maka arai asal akan tersambung. Oke, kita coba langsung ya. Oke, ini saya hapus lagi ya, ini tadi ya. Ini saya hapus supaya suntaknya tidak terlalu banyak. Basicnya dari sini variabel motor yang tadi, kemudian langsung ditampilkan ya. Nah, sekarang kita tinggal hapus ya. Kita akan hapus elemen 3 dari mulai indeks ke 3. Ya, kita bikin variabel baru ya. Namanya variabel apa itu? Motor 2. Tinggal kita panggil lagi motor satunya, dipanggil dot
splice tadi ya. Nah, argumennya kita kasih 2. Kalau tadi cuma 1 ya. 3,3. Kita akan coba lihat hasilnya. Dokumen dot write seperti ini. Motor toString ya. Kasih EBR dulu. Dokumen yang motor yang ini sudah ditampilkan. Sekarang motor yang kedua. Motor 2 dot toString. Nah, kita lihat hasilnya dulu ya, nanti baru dicatat. Hasilnya kita cek ya, kalian bisa lihat hasilnya yang bawah. Jadi dari sini, kalau ini dia nggak kelihatan. Jadi perintah yang baris nomor 4 ini ya, itu menampilkan yang ini, yang saya blok ini. Ya, saya blok ini dari sini sampai triumph, itu adalah baris yang keempat. Kemudian baris yang ke-8 itu adalah yang di tengah ini. Ini baris ke-8 ya, baris ke-8. Terus yang ini baris yang ke-9. Kalian bisa lihat ada sesuatu yang aneh apa dari hasil baris kedua dan ketiga? Ya, kehilangan baris yang ketiga. Baris ketiga itu apa? Suzuki Ducati KTM. Jadi indeks ketiga ya. Indeks 1, indeks 2, indeks 0, 1, 2, 3. Jadi mulai dari Suzuki diambil berapa? 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi dia menghapus yang di dalamnya itu, tapi juga sekaligus apalah tadi di teorinya tadi apa, ayo dibaca lagi ya kan. Oke, sudah saatnya istirahat dulu ya. Ini saya pause. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah mencoba 2 argumen ya. Nah, kodenya ini saya copy dulu di sini ya. Nanti biar catatannya ini jadi pelengkap buat kalian. Oke, nah ini jika ada lagi ya, bukan jika lagi ya. Jadi metode ini juga mendukung argumen ketiga dan 4 ya, mendukung argumen ketiga dan 4. Jika argumen itu disertakan, maka berfungsi sebagai elemen yang akan ditambahkan ke array asal dimulai dari posisi
argumen per A. Jadi sambil kalian nulis ini, metode ini juga mendukung argumen yang ketiga dan keempat. Berarti nanti di dalam kurungnya sini kan nanti ini kan ada 2. Berarti bisa ditambahi lagi ya. Nanti kita lihat contohnya. Jika argumen itu disertakan maka berfungsi sebagai elemen yang akan ditambahkan ke array asal ya, ke array asal. Dimulai, ini tak kasih koma ya. Dimulai dari posisi argumen pertama. Kita lihat contohnya. Oke, yang ini tadi saya hapus lagi supaya tidak banyak. Kita lihat codingnya sekarang. Kita akan coba masukkan elemen, misalkan elemen apa ya? Biar. Terus apa lagi? Yang merek-merek motor Cina yang ada di Indonesia selain Fiat apa lagi? Tosa. Apa lagi? Kanzen. Nah, kita akan coba nambahkan 3 merek ini ya. Terus kita akan mulai dari elemen keempat. var, kita bikin variabel baru lagi untuk menampung variabel motor 2 sama dengan motor 1 dot supplies. Nah, seperti ini. Kita mulai dari keempat, berarti tulis ini 4 ya. Kemudian dikasih tulisan misalkan 0 ya, koma, diksi apa tadi? Biar, terus tosa. Sudah pernah dengar kanzen belum? Belum pernah ya? Mungkin kalian belum lahir. Sekarang kita tinggal coba cetak dokumen dot write tuh. Motor yang pertama dulu kita tampilkan dot to string seperti ini. Jangan lupa kita bikin enter. Kemudian dokumen dot write motor yang kedua yang sudah di splice dengan lebih dari 2 argumen dot to string koma sorry, komanya di sini ya. Nah, oke, saya lihat dulu ya hasilnya ya. Ya, kalian bisa lihat. Oh, sebentar, dokumentasi. Nyambung. Ya, di sini biar tosa kansen sudah masuk ya. Jadi dia bisa menyisipkan mulai dari elemen keempat. Di Suzuki, Ducati, KTM harusnya sudah ada. Coba kalau yang ini saya hapus dulu. Hasilnya kayak apa ya? Bentar ya. Saya coba.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya pause dulu ya. Oke, jadi ini ada koreksi sedikit ya. Setelah saya cek yang perintah baris ke-10 ini tuh nanti hasilnya seperti ini. Yang ada yang ini ya, ada roda ini hasilnya yang banyak itu hasilnya komplit ya. Kalau yang ini hasilnya itu kosong, array kosong ya. Ada hasilnya tapi hasilnya array kosong ya. Kenapa kok kosong? Nah, nanti saya jelaskan. Itu ya. Kita tambahkan dulu di datanya. Oke, jadi hasil kosongnya di sini ternyata kalau kita masukkan beberapa elemen, ada biar, tosa, sama kansen. Biar dan tosa kansen ini langsung masuk ke variabel motor yang banyak ini ya. Di baris keempat, 4 itu berarti elemen keempat 1, 2, 3, 4. 0, 1 ya ini. Jadi setelah Suzuki ya. Jadi di sini akan ngisi biar, tosa, kansen. Kemudian dicetaknya nomor 10, nomor 11-nya ini kosong. Enggak muncul sama sekali. Nah, karena enggak muncul sebenarnya juga bisa ini dihapus pun bisa. Enggak harus pakai variabel motor juga pun boleh. Karena hasilnya kosong. Tapi ini biar tetap seperti ini sebagai kita tahu bahwa ternyata kalau kita menggunakan splash ini tidak bisa kesimpannya di sini kosong, nggak ada data ya, karena datanya masuk ke variabel motor yang satu atau motor itu yang tidak ada angkanya. Oke, saya rasa itu dari yang splice ya. Nanti di pertemuan selanjutnya splash-nya saya tambahin lagi. Baru nanti masuk satu metode lagi, namanya metode pop sama push. Pop, POP, kayak musik pop itu ya. Oke, ini saya simpan dulu. Oke, saya akhiri. Oke, saya akhiri ya, biar videonya biar tutup. Materi hari ini sampai splash yang tahap akhir. Di pertemuan selanjutnya splash masih saya ingatkan lagi, dan nanti ada menu atau metode baru yaitu pop sama push ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.